Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama saya Abdul Rahim, seorang pemuda desa yang bercita-cita sukses di masa mendatang. Karena saya banyak mimpi namun sedikit tidur. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian untuk menghilangkan rasa jenuh dan malas karena dunia yang penuh dengan tipu-tipu dan sangat membagongkan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan film Tenggelamnya Kapal Panderwick yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berlatar pada tahun 1930, mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih. Mereka adalah Zainuddin, seorang pemuda tak bersuku, tak beradat, tak berlembaga, dan tak punya harta, dan Hayati, seorang bunga desa yang diasuh oleh keluarga yang terpandang. Dari novelnya, perjalanan kisah asmara mereka memiliki banyak hambatan dan rintangan. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa membaca basmalah dulu. Jaga jarak dan tetap mentaati protokol kesehatan. Di awal film, nampaklah Zainuddin sedang bercakap-cakap dengan pengasuhnya. Zainuddin merupakan anak yatim piatu yang ditinggal sejak ia masih kecil. Ayahnya berdarah Minang, sedangkan ibunya berdarah Bugis. Namun dia tinggal dan dibesarkan di Makassar. Zainuddin berminta pamit kepada pengasuhnya karena dia ingin sekali mengunjungi kampung halaman ayahnya yang berada di Minang. Selain itu, dia juga ingin menimba ilmu agama di sana. Namun pengasuhnya sangat khawatir kalau dia tidak diterima di sana karena identitasnya yang tidak jelas. Tapi dia mencoba meyakinkan pengasuhnya bahwa ia akan baik-baik saja. Kemudian ia tiba di negeri Batipuh, Padang. Lalu ia menuju ke rumah bibinya yang bernama Mande Jamilah untuk meminta izin tinggal di rumahnya. Pagi harinya, ketika ia sedang menikmati suasana di desa dengan Maipin, nampaklah seorang wanita cantik yang sedang naik delman. Ia adalah Hayati. Hati Zainuddin langsung berdetak kencang melihat kecantikan Hayati, dan seketika itu juga cinta pun tumbuh di hati mereka. Kemudian Zainuddin bertanya kepada Maipin mengenai Hayati, dan Maipin pun memberitahunya bahwa Hayati merupakan bunga desa di Batipuh, yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, dan pamannya merupakan datuk di Batipuh yang cukup disegani orang di sana. Pertemuan mereka berlanjut di masjid tempat Zainuddin mengaji. Saat hendak pulang, hujan mulai turun. Kemudian Zainuddin memberikan payung yang ia bawa ke Hayati agar Hayati bisa pulang ke rumahnya. Kemudian komunikasi mereka berlanjut dengan saling mengirimi surat. Dengan surat itulah mereka ungkapkan isi hati dan perasaan mereka. Namun ketika cinta mereka mulai bersemi, konflik mulai muncul. Zainuddin menjadi topik pembicaraan semua warga di Batipuh dan mulai dijauhi oleh teman-temannya karena dia berasal dari suku yang tidak jelas dan dianggap bukan bagian dari suku Minangkabau. Itu Zainuddin diusir dari negeri Batipuh. Sebelum Zainuddin pergi, Hayati berjanji kepadanya bahwa ia akan selalu menunggunya sampai kapanpun. Hingga akhirnya dengan hati yang berat ia pergi ke Padang Panjang untuk melanjutkan belajar agama di sana. Pada tahun 1931, Zainuddin tiba di Padang Panjang dan dia tinggal di rumah seorang guru agama. Di sana dia bertemu dengan putra tiri dari guru agama itu yang bernama Mulu. Setelah beberapa lama tinggal di sana, Zainuddin menerima surat dari Hayati yang mengabarkan bahwa dia akan mengunjungi Padang Panjang untuk melihat pacuan kuda di sana. Mendengar berita itu, Zainuddin sangat bahagia karena dia akan bertemu dengan kekasih hatinya. Di Padang Panjang, Hayati tinggal di rumah sahabatnya yang bernama Hadijah. Sahabatnya itu dia bertemu dengan Aziz, kakak dari Hadijah. Aziz merupakan seorang pemuda sukses dan berpenampilan modern. Hari pacuan kuda pun dimulai. Hayati pun bersiap dengan memakai pakaian khas yang selalu ia kenakan dengan kerudung di kepalanya. Saat hendak berangkat, Hadijah mengomentari penampilan Hayati yang terlihat sangat kampungan. Kemudian Hadijah merubahnya dengan gaun dan mengganti kerudungnya dengan topi bundar khas Eropa. Melihat penampilan Hayati saat itu, Aziz terpana akan kecantikan Hayati. Di tempat lain, Zainuddin pun mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk bertemu dengan Hayati. Setelah tiba di lokasi pacuan kuda, Zainuddin bertemu dengan Hayati. Ia nampak kaget dan kecewa melihat penampilan Hayati yang tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian Aziz pun datang dan mengajak Hayati pergi meninggalkan Zainuddin. Pertemuan mereka pun hanya bisa saling pandang tanpa sempat mencurahkan kerinduan di hati mereka.
Hayati nampak gelisah dan tidak menikmati pacuan kuda tersebut, karena tujuannya hanyalah untuk bertemu dengan kekasihnya, namun terhalang oleh temannya. Begitu juga dengan Zainuddin yang hanya bisa memandang wajah Hayati dari kejauhan. Singkat cerita, Hayati kemudian dilamar oleh Aziz, dan di waktu yang bersamaan Zainuddin juga melamar Hayati dengan sepucuk suratnya, sehingga keluarga Hayati memusyawarahkannya untuk menentukannya. Dengan kekayaan yang dimiliki serta keturunan asli Minangkabau, keluarganya memilih Aziz untuk dijadikan calon suami Hayati. Dan Hayati menerima lamaran itu dengan rasa berat hati karena Hayati sebenarnya hanya mencintai Zainuddin. Zainuddin mendengar kabar jika Aziz bukanlah orang baik. Dia sangat khawatir dan langsung menulis surat untuk Hayati serta ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Surat itu kemudian dibalas oleh Hayati bahwa dialah yang memilih Aziz dan meminta agar Zainuddin untuk melupakan dia selama-lamanya. Pernikahan Aziz dengan Hayati pun berlangsung. Semenjak pernikahan itu, Zainuddin pun jatuh sakit karena kekasih hatinya menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, kondisi kejiwaan Zainuddin juga ikut terganggu. Ia selalu memanggil nama Hayati bagi siapapun orang yang datang. Sampai akhirnya Hayati diminta untuk menjenguk Zainuddin dengan harapan Zainuddin cepat sembuh. Namun pertemuan itu membuat Zainuddin semakin parah. Hayati terus menangis karena melihat kondisi Zainuddin saat itu. Kemudian Zainuddin pun meminta mereka untuk pergi karena dia sadar bahwa wanita yang dipegang itu adalah wanita yang sudah menikah. Setelah itu, Muluk pun berusaha menyemangati Zainuddin agar bisa bangkit dari keterpurukan dan melupakan Hayati. Mendengar perkataannya itu, hati Zainuddin terbangun. Zainuddin memutuskan untuk merantau ke Batavia untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan bisa mengembangkan bakatnya dalam menulis karangan. Dan Muluk pun memiliki kenalan seorang penerbit di sana. Sampainya di Batavia, mereka pergi ke tempat tinggal teman Muluk dan bertemu salah seorang penerbit. Ternyata penerbit itu menyukai tulisan karangan Zainuddin yang layak untuk diterbitkan. Kemudian penerbit itu mengajak Zainuddin untuk bekerja sama. Penerbit itu kemudian memberi fasilitas mesin tik kepada Zainuddin, yang kemudian Muluk pun menjadi partner kerjanya yang siap membantu segala kebutuhan yang diperlukan olehnya. Dan kemudian karangan Zainuddin dimuat dalam sebuah koran dan ternyata digemari oleh banyak orang. Sampai akhirnya dibuatlah sebuah novel yang berjudul Terusir. Novel tersebut membuat penggemarnya semakin terus bertambah. Dalam bukunya dia memakai nama samaran, yaitu Tuan Sabir. Berkat keberhasilannya, Zainuddin dipercaya untuk memimpin sebuah perusahaan surat kabar dan penerbit yang sudah lama terbengkalai di Surabaya. Ia pun merubah penampilannya, membeli mobil dan rumah mewah bagaikan istana. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga Hayati dan Aziz semakin bertambah kacau. Yang sebelumnya mereka hidup mewah, tapi semakin hari hartanya semakin surut karena kelakuan Aziz yang selalu berjudi dan bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Hayati. Aziz juga selalu bertindak kasar setiap ia pulang ke rumah. Dia mengabarkan bahwa jika dia naik pangkat dalam pekerjaannya, maka dia akan dipindahkan ke Surabaya bersama dengan Hayati di sana. Kebiasaan Aziz tidak pernah berubah. Dia masih tetap berjudi dan bermain dengan wanita lain sampai akhirnya ia memiliki hutang yang menumpuk. Kemudian di rumah Zainuddin, kumpulan anggota klub anak Sumatera. Mereka juga merencanakan mengadakan pertunjukan opera Terusir dan mengundang seluruh anak Sumatera yang tinggal di Surabaya. Aziz dan Hayati mendapatkan undangan tersebut. Lalu mereka menghadiri acaranya dan Hayati termenung melihat pertunjukan itu. Pada akhir acara diperkenalkanlah seorang pengarang novel tersebut alias Tuan Sabir, dan Zainuddin menampakkan dirinya. Hayati pun langsung kaget melihatnya. Selesai acara mereka bertiga dipertemukan kembali tapi dengan nasib yang berbeda. Hayati hanya bisa terdiam melihat Zainuddin menjadi sukses. Melihat hal tersebut, Aziz memanfaatkannya untuk meminjam uang pada Zainuddin. Hayati sangat malu. Beberapa hari kemudian, rumah Hayati didatangi oleh orang untuk menagih utang pada Aziz. Ternyata uang yang dipinjam dari Zainuddin hanya untuk membayar sepertiga hutangnya. Sisanya dihabiskan untuk berjudi. Mereka sudah tidak memiliki uang sama sekali dan Aziz sudah dipecat dari pekerjaannya. Sampai akhirnya perabotan rumah tangganya diambil dan mereka diusir. Setelah itu Aziz dan Hayati meminta bantuan Zainuddin untuk memberikan tumpangan tempat tinggal sementara waktu. Dengan terbuka, Zainuddin pun menerima mereka untuk tinggal di rumahnya. Saat mereka sedang makan malam, Aziz tiba-tiba jatuh sakit dan sudah sebulan lamanya dia dirawat di rumah Zainuddin.
Aziz sangat malu dan kemudian meminta izin kepada Zainuddin agar Hayati bisa tetap tinggal di rumahnya dan dia akan pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Hari-hari terus berlalu dan Hayati semakin merasa tidak enak dengan Zainuddin atas kedatangannya. Dia merasa Zainuddin menjauhinya selama berada di rumahnya. Itu kemudian dibicarakan dengan Muluk saat dia akan membawakan teh ke ruangan Zainuddin, dan pada saat itu Zainuddin sedang tidak ada di rumahnya. Hayati kemudian mengutarakan semua curahan hatinya, kenapa dia tidak boleh masuk ke ruangan Zainuddin. Kemudian Hayati diajak Muluk untuk memasuki kamar Zainuddin. Di sana dia diperlihatkan betapa megahnya kamar Zainuddin yang menjadi sumber inspirasinya untuk menulis. Lalu Muluk memperlihatkan sebuah lukisan Hayati yang sangat besar terpampang di kamar Zainuddin. Melihat lukisan itu, Hayati langsung meneteskan air matanya, lalu dia bertanya kepada Bang Muluk, apakah Zainuddin masih mengingat saya? Dan Muluk pun menjawabnya, Zainuddin tidak pernah lupa dengan Hayati, namun Hayati yang dicintainya telah mati dan Hayati yang sekarang adalah sahabatnya. Keesokan harinya sepucuk surat datang dari Aziz. Surat itu berisi bahwa Aziz telah menalaknya dan menyerahkannya kepada Zainuddin untuk saling mencintai kembali. Dan kabar lainnya pun datang bahwa Aziz telah meninggal dunia karena overdosis di sebuah hotel. Setelah beberapa kejadian pilu menimpanya, Hayati mencoba mengutarakan isi hatinya serta meminta maaf atas perbuatannya yang dulu pernah mengingkari janjinya. Dia ingin kembali pada pangkuan Zainuddin. Namun hal itu ditolak oleh Zainuddin karena ia masih merasa kecewa kepada Hayati dan keluarganya yang telah mengusir dia dahulu kala. Meskipun ditolaknya, Hayati ingin tinggal bersamanya apapun yang terjadi, tapi Zainuddin masih kokoh menutup hatinya dan akan memulangkannya ke Batipuh dengan menumpang kapal Panderwi yang berlayar dari Surabaya menuju Padang. Keesokan harinya, Hayati berangkat menuju pelabuhan dan diantar oleh Bang Muluk. Tapi sesampainya di sana, Hayati ragu untuk pulang, seperti mendapat firasat buruk. Meski kaki Hayati terasa berat, Hayati akhirnya menaikinya sembari memandang foto Zainuddin terus-menerus. Dia juga menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin. Surat itu berisi kejujuran dan ketulusan cinta Hayati kepada Zainuddin. Di saat Zainuddin sedang membacanya, firasat Hayati benar. Di tengah perjalanan, kapal Panderwick mengalami kerusakan. Perlahan-lahan kapal itu mulai tenggelam. Seluruh penumpang kapal pun berjatuhan, begitu juga dengan Hayati. Setelah membaca suratnya, Zainuddin mengajak Bang Muluk untuk menyusul Hayati. Namun saat akan berangkat, salah seorang pembantunya menunjukkan surat kabar yang berisi tentang tenggelamnya kapal Panderwick. Mendengar hal itu, mereka langsung menuju rumah sakit tempat korban kapal Panderwick dirawat. Di sana Zainuddin bertemu dengan Hayati, tapi Hayati dalam keadaan sekarat. Dengan nafas terakhirnya, Hayati mengatakan jika ia sangat mencintainya. Tetesan air mata Zainuddin tak bisa terbendung. Saat detik-detik akhir Hayati menghembuskan nafasnya, dia meminta pada Zainuddin untuk membimbingnya membacakan 2 kalimat syahadat, dan Hayati pun meninggal dunia. Hayati dimakamkan di dekat rumahnya. Setelah peristiwa itu, Zainuddin kembali melakukan pekerjaannya. Kemudian kabar gembira datang dari Bang Muluk. Ia akan menikah dengan Ida, gadis pujaannya. Di depan Bang Muluk, Zainuddin berkali-kali menyebut Hayati masih hidup. Bang Muluk khawatir jika Zainuddin akan mengalami penderitaan seperti dulu. Kemudian Bang Muluk kembali mengingatkan Zainuddin untuk tidak terlarut dari kesedihannya. Zainuddin terus mengatakan jika Hayati masih hidup dalam bukunya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick, buku baru yang berkisah tentang Zainuddin dan Hayati. Cerita rumah Zainuddin yang berada di Surabaya dijadikan sebagai rumah yatim piatu yang bernama Hayati. Tamat! Baiklah semuanya, itu adalah sedikit cerita singkat dari kisah tenggelamnya kapal Panderwick. Pesan-kesan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah menyia-nyiakan orang yang benar-benar tulus kepadamu. Tetaplah bersabar seperti Zainuddin dan ingatlah kata-katanya bahwa pisang tidak akan pernah bisa berbuah 2 kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.